Nah, saya mengkaitkannya Bang Hasan ini dengan bahwa ini sebuah keajaiban. Ya, kenapa keajaiban? Karena tadi secara geografis tempatnya jauh, tapi kok antusiasmenya luar biasa. Bahkan masyarakat kita ini termasuk yang jumlahnya terbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan aktivitas kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berjumpa kembali dalam channel Media Barokah TV. Kita ditemani atau bersama Ustadz Fathur Razi. Gimana Ustadz kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Hasan? Baik Ustadz. Alhamdulillah. Kita bisa jumpa lagi Ustadz ya. Mengenai umrah dan haji Ustadz, kan animo masyarakat kita itu kan luar biasa Ustadz. Ya. Bahkan kita tuh sampai muncul antrean cukup panjang Ustadz. Ya kan? Itu bagaimana menurut pandangan Ustadz? Ya. Terima kasih Bang Hasan. Jadi ketika berbicara mengenai animo masyarakat ya, antusiasme yang luar biasa dari masyarakat kita baik untuk menunaikan ibadah haji ataupun umroh ya. Kalau kita lihat di tahun 2023 itu tercatat untuk umroh saja itu di atas 1.300.000 lebih. Itu untuk umroh Bang Hasan. Bahkan kalau satu saat ada kesempatan ke bandara, kita lihat Bang Hasan di situ, Masya Allah luar biasa. Jamaah kita kayaknya nggak pedot-pedot, itu nggak putus-putus, Nyambung terus. Kemudian termasuk haji setiap tahun kan kuota kita dapat sekitar 200.000. Karena pakai kuota, coba kalau nggak pakai kuota mungkin lebih banyak dari itu ya yang mau haji gitu. Pantesan antrean panjang luar biasa. Padahal kalau kita kembali ke kondisi geografis negara kita kan cukup jauh dari tempat di mana dilakukannya ibadah haji ataupun umrah yang merupakan tempat asal dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu kota suci Mekah dan kota suci Madinah. Nah, saya mengkaitkannya Bang Hasan ini dengan bahwa ini sebuah keajaiban. Ya, kenapa keajaiban? Karena tadi secara geografis tempatnya jauh, tapi kok antusiasmenya luar biasa. Bahkan masyarakat kita ini termasuk yang jumlahnya terbanyak di sana ya. Bahasa Indonesia pun kalau nanti Bang Hasan satu saat ke sana bisa dibuktikan omongan saya itu seakan-akan menjadi second language, bahasa kedua terutama di kota Madinah dan Mekah. Jadi kalau ibu-ibu mau belanja gitu ya, itu nggak usah pakai bahasa Arab. Penjualnya, pedagangnya itu udah jago-jago bahasa Indonesia. Haji, murah haji, sini haji. Ya. 5 real saja haji. Nggak perlu pakai bahasa Arab. Ini kan luar biasa. Kemudian kota suci Mekah yang berada di satu lembah yang gersang, tandus, tidak ada tanaman. Kalau di surat Ibrahim ayat 37 kan digambarkan seperti itu ya. Tidak ada tanaman satupun. Yang secara logika, siapa sih yang mau datang ke tempat seperti itu, Bang Hasan? Ya kan? Agak mungkin panas kan? Ya, kalau mau jalan-jalan enak mungkin, mohon maaf, di puncak. Iya, benar. Atau sekarang kayak orang sekarang kan di Singapura, Eropa gitu ya. Tapi fakta membuktikan bahwa antusiasme umat Islam ya luar biasa untuk datang ke sana. Nah, ini satu keajaiban yang sebenarnya sudah Allah jaminkan ya, maksudnya Allah janjikan
Ya, kalau kita baca di surat Ibrahim ayat 37, nah kebetulan satu saat saya pernah Bang Hasan, saya sholat di Hotel Hilton, di situ ada musolanya. Kemudian saya sambil memperhatikan kondisi Ka'bah yang berada betul di antara dua bukit ya, antara bukit bebatuan. Nah, pas kebetulan ayat yang saya baca tadi surat Ibrahim ayat 37 bunyinya Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Wahai Tuhan kami, ini Nabi Ibrahim yang berdoa. Sesungguhnya aku tempatkan anak keturunanku biwadin di satu lembah, ghairi zar'in, yang tidak memiliki satu tanaman pun. Ya, gesang, tandus. Indah baitikal muharram, di tempat atau di rumahmu yang disucikan, yaitu Ka'bah tadi. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, tujuannya adalah agar mereka mau menjaga sholatnya, mendirikan sholat. Waj'al af'idatan minan nas, maka jadikan hati sebagian manusia. Di sini ada lafadz min. Ya, ini kalau dalam bahasa Arab itu adalah litab'id, yang menunjukkan sebagian. Jadi nggak seluruh manusia. Jadikan hati sebagian manusia condong kepada mereka, cinta kepada mereka. Ya, mudah-mudahan kita termasuk Bang Hasan ya, masuk yang diberikan hati yang mencintai tadi kota suci Mekah, kota suci Madinah dan penduduknya. Tahwi ilaihim, gitu, condong kepada mereka. Nah, ini terjadi sekarang Bang Hasan, dengan fakta seperti tadi, fenomena tadi yang bahkan sebagian orang ya yang mungkin sudah pernah ke sana, rasanya dorongan untuk ke sana makin kuat. Jadi seperti merindukan. Bahkan ada yang belum pulang saja, belum sampai Indonesia udah pengen ke sana lagi. Luar biasa banget. Ini berkat doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bang Hasan. Jadi berkat doa Nabi Ibrahim itu kita semuanya itu ingin ke sana, Ustaz. Ya. Yang tadi bilang di dua lembah yang gersang dan panas. Betul. Yang awalnya kita pun ngapain ya ke sana ya? Tapi berkat dua nabi ini, Nabi Ibrahim ini, kita semua jadi merindukan dan ingin ke sana lagi dan ke sana lagi. Amin. Mudah-mudahan semoga kita berangkat sehat ke sana. Amin. Amin. Terus ada nggak sih Ustaz dalilnya mengenai kita untuk menunaikan ibadah haji atau umroh agar teman-teman yang mungkin merasa, duh, pengen sih, tapi kemampuannya masih kurang. Jadi teman-teman itu termotivasi terus, Ustaz. Ya, berdasarkan pengalaman ya Bang Hasan ya, pengalaman saya pribadi ataupun mungkin yang saya dengar dari jamaah, kunci utama adalah bulatkan niat dulu. Ketika kita punya keinginan ke sana, udah niat betul. Kan apa namanya yang seperti kemarin saya sampaikan ya, mengenai makna talbiyah itu ya, talbiyah. Siapa yang bisa mewujudkan? Hanya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Hanya Allah. Nah, setelah kita niat sungguh-sungguh, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah diwujudkan oleh Allah, semua fasilitas sudah diberikan, termasuk biaya, ya kan, butuh biaya ya, kesehatan, kesempatan, dan lain sebagainya. Maka apa hal yang perlu diperhatikan? Nah, kita kembali ke firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya apa, Ustaz? Dan sempurnakan oleh kalian ibadah haji dan umroh lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau
menurut saya ada dua hal penting, ada dua poin penting dari ayat ini. Yang pertama, lillah. Kalau sudah diberikan kesempatan tadi, luruskan kembali niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan kembali niatnya bahwa kesana itu mau beribadah, bukan mau jalan-jalan atau berbelanja. Ya, kalau belanja Tanah Abang banyak Bang Hasan, sudah komplit semuanya ada gitu. Kalau jalan-jalan seperti yang saya sampaikan tadi, di tempat lain mungkin banyak yang lebih enak gitu ya. Nah, luruskan kembali, saya ke sana itu karena mau beribadah kepadamu ya Allah, menunaikan perintahmu, memenuhi panggilanmu, menunaikan ibadah haji kalau yang mau haji, atau menunaikan ibadah umrah kalau yang mau umrah. Nah, kemudian yang kedua, watimu dan sempurnakan. Nah, mengenai makna menyempurnakan ini, watimu ini, saya punya gambaran Bang Hasan. Jadi kalau saya punya rezeki, saya ingin bangun rumah, ini Bang Hasan kan orang properti saya dengar ya. Bangun satu rumah, maka saya manggil tukang. Saya sampaikan kepada tukang, Pak, saya mau bangun rumah, mohon maaf ini modalnya atau ini bahan-bahannya, saya maunya seperti ini. Nah, mulailah si tukang mengerjakan. Nah, ketika sudah dibangun pondasinya, atapnya, tapi ternyata masih banyak ada kekurangan. Terasnya belum, tamannya belum, belum sesuai sempurna gitu ya. Si tukang ini berhenti, gitu. Tengah jalan saya stop. Nah, ini tidak termasuk kategori menyempurnakan Bang Hasan. Nah, sama orang haji atau umroh juga sama. Sudah niat, sudah pakai pakaian ihram, ya. Kemudian berangkat ke Mekah untuk tawaf. Baru selesai tawaf, sa'inya enggak, berhenti, capek atau sakit. Ini enggak menyempurnakan. Gambarannya seperti itu. Ini pengertian pertama. Yang kedua, rumahnya sudah semua beres, ya, termasuk terasnya, termasuk kamar mandinya, pintunya. Tapi mohon maaf, ternyata pintunya nggak sesuai yang diinginkan oleh yang punya gawe saya tadi. Nah, ini juga nggak termasuk kategori menyempurnakan. Niatnya sudah, ihram sudah, tawaf sudah, sa'i sudah, tahallul. Kalau umroh kan cuma itu ya. Ada satu lagi sebenarnya rukunnya tertib. Tapi ternyata tawafnya nggak sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan setiap ibadah ada aturannya. Kita mau sholat, bulu-bulu langsung Allahu Akbar, boleh nggak? Ya, atau Allahu Akbar kemudian nggak baca Fatihah. Ada aturannya. Sama umroh juga sama, atau haji. Tawaf seharusnya muternya ke kiri, ternyata muternya ke kanan. Ya, lain sendiri gitu. Itu juga tidak termasuk kategori menyempurnakan. Mungkin kayak gitu, Set, dia kayak ikut ini, Set, apa namanya, di saat pembimbing menyampaikan, dia kayak ikut kali itu. Iya. Nah, maka perlu adanya pembekalan di situ. Jadi sebelum jamaah berangkat biasanya ada manasik, biar travel, atau kalau yang haji nanti ada di KBUH ya, kelompok bimbingan ibadah haji, atau dari pihak kementerian, ya, sebagai pelaksana. Itu Bang Hasan. Alhamdulillah. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari apa yang saya sampaikan. Oh iya, sebelum ditutup boleh saya tambah Bang Hasan? Belum, Sat? Ya, boleh Bang. terkait kesempurnaan juga ini kan intinya begini Bang Hasan, semua ibadah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki diri kita. Ini penting buat kita semua, termasuk para pemirsa di rumah. Contoh aja, puasa. Paling gampang puasa kita contohin. Kenapa? Ini setiap tahun datang. Nah, kalau kita puasa, kemudian ada orang yang berbuat tidak menyenangkan
sama kita, jahilin kita lah kalau bahasa ininya, kemudian atau bahkan nantangin gitu. Apa kata Rasul? Fakul ini soim, maka katakan saya lagi puasa. Artinya apa? Orang yang sedang berpuasa dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mengendalikan emosinya. Oh iya. Harapannya apa? Pasca puasa, setelah berpuasa selesai gitu ya, dia semakin bisa mengendalikan emosi. Datang bertahun berikutnya puasa lagi, hal itu lebih bagus lagi. Itu Bang Has. Termasuk ibadah haji ataupun umrah sama. Nah, harapannya ketika pulang dari ibadah haji ataupun umrah, orang yang melaksanakan itu kondisi spiritual, kondisi hatinya lebih baik. Ya. Kenapa? Karena sudah belajar dari banyak hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah haji ataupun umrah. Itu Bang Hasan. Tapi kita mungkin nah kan tetangga kita mungkin dia bolak-balik pergi haji, pergi umrah, tapi tidak ada dampak positif atau lebih baiknya itu gimana menurut Ustaz? Ya, kalau menurut saya nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Itu urusan hidayah, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita doakan mudah-mudahan dia lebih baik. Ya, ketika berangkat lagi ke sana pulang lebih baik gitu. Nah, urusan hidayah urusan Allah. Bahkan Nabi sendiri kan nggak bisa memberikan hidayah ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tuh nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Kasusnya ini kan ketika pamannya Abu Thalib ya, sampai wafatnya ternyata nggak mendapatkan hidayah. Tapi siapa yang bisa memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi prinsipnya tadi, ibadah haji atau umroh mengajarkan banyak hal supaya kita ke depan lebih baik. Nah, mudah-mudahan kita doakan siapapun, termasuk tadi yang Bang Hasan contohin. Ya, kalau kita punya tetangga seperti itu, dengan dia bolak-balik, oke, mungkin 1-2 kali belum ada perubahan, ya. Tapi di kali yang ke-5, ke-6, ke-7 mudah-mudahan ada perubahan. Itu yang harus kita lakukan, Bang Hasan. Jadi jangan kita cuma wah itu udah bolak-balik sama aja. Itu. Betul pikiran lu aja berjalan-jalan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz atas Sama-sama, waktu Bang dan Hasan. penjelasannya. Semoga kita semua mendapat hikmah dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita dapat menunaikan ibadah haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Dari saya dan Ustaz Fathur Razi, sekian. Saya mengharapkan kepada teman-teman semuanya untuk memberikan komentar positifnya agar kami dapat terus memperbaiki channel ini ke depan lebih baik dan lebih baik lagi, dapat mengedukasi ke teman-teman semuanya. Bila teman-teman memiliki video ini, silakan like and share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.